Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengucapkan selamat untuk siapapun dari anak-anak, adik-adik yang masih sekolah yang menonton video ini ya. Karena video ini memang buat kalian. Sekali lagi, video ini saya buat untuk kalian para siswa baik SD, SMP, SMA, SMK maupun lainnya, bahkan untuk mahasiswa mungkin barangkali. Perkenalkan, saya Manusa, pemerhati pendidikan ya. Ya, bukan berarti saya ini kemudian adalah orang yang hebat di pendidikan, yang banyak tahu pendidikan, bukan. Cuman sedikit banyak adalah pengalaman ya. Jadi sekali lagi selamat karena sudah menemukan video ini. Baik, siswa-siswi di seluruh Indonesia yang saya cintai. Masalah. Ada yang belum tahu masalah itu apa? Ya, saya yakin semua sudah tahu masalah itu apa. Akan tetapi coba kita melihat masalah dari segi yang berbeda. Selama ini biasanya kalian melihat masalah sebagai sebuah kejadian yang tidak mengenakan gitu. Akan tetapi sebetulnya masalah itu bersifat netral. Mirip sebagaimana soal dalam tes yang kita ikuti. Nah, mungkin kalian pernah ikut ulangan ya. Kemudian tes tengah semester, tes semester, ujian apalah itu bentuknya. Ya seperti itulah masalah sebetulnya. Jadi dia bersifat netral dan yang penting adalah bagaimana kita menjawabnya, bagaimana kita memberikan jawaban. Apa sih pentingnya kita bicara tentang masalah dan kita tingkatkan ke level yang lebih tinggi dengan kalimat yang lebih kompleks? Apa pentingnya berdamai dengan masalah? Apa? Coba kalian coba menjawab masing-masing. Ya. Jadi sekali lagi kita akan coba keluar dari pandangan yang biasa ya. Iya betul. Sebetulnya respon kita terhadap masalah itulah yang penting, yang akan dinilai. Sebagaimana kita mengerjakan soal ujian, jawaban kita apa gitu. Nah, untuk lebih memahami, mari kita sama-sama masalah atau berdamai dengan masalah. Caranya adalah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita coba menggeser diri kita dari
sebagai pelaku menjadi sebagai pengamat. Sehingga kita bisa melihat secara utuh kita sadari masalah itu ada, kemudian kita bisa memilih tiga hal. Pikiran kita ambil yang pikiran positif. Nah, pikiran yang positif akan melahirkan perasaan yang positif, perasaan yang baik. Kemudian perasaan yang baik akan melahirkan perilaku dan ucapan yang baik pula, yang positif, yang produktif. Itu kuncinya, adik-adik dimanapun berada. Coba kita ambil contoh ya. Masalah ini bisa kita awali dari sebuah peristiwa atau sebuah perasaan. Biasanya kalau peristiwa itu satu peristiwa ya, kalau perasaan mungkin bisa beberapa. Contoh ini, hanya contoh ya. Kalian bisa mengambil kehidupan kalian masing-masing. Misalkan kalian memiliki suatu keadaan atau peristiwa bapak ibunya, ayah dan bundanya, mama papanya bercerai. Ya, ini kejadian ya, ini masalah ya. Nah, maka wajar sebagai manusia biasa, sebagai anak kecil, anak muda ya,